Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuh wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya masyarul muslimin rahimana rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa banyak nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat bisa menghitungnya. Tetapi banyak di antara kita yang lalai terhadap dua nikmat. Seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani ma'budun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang dimana manusia banyak lalai di dalamnya, as-sihat wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang kedua, salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan agama ini dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Adapun judul kultum saya pada malam hari ini adalah jangan tinggalkan sholat. Ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau seorang tua mendapati anaknya berzina, maka saya yakin orang tuanya akan bertindak keras sekali kepadanya. Lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Tetapi banyak sekali antara kita menganggap ini adalah suatu yang sangat remeh. Jika ditinggalkan tidak masalah bagi mereka. Dosa apakah itu? Yaitu dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat, keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Seseorang muslim mencuri, mungkin minum khamar, mungkin muslim tetapi tidak sholat, diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia telah kafir, berat dibunuh sebagai bentuk hukum atas kemurtadannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, yang membedakan kita dengan mereka yaitu sholat. Faman tarakaha faqad kafara, maka barang siapa yang tidak sholat maka dia telah kafir. Tugas besar orang tuanya ada di mana anaknya, kemana mereka? Apakah orang tua ini sudah mendidik anaknya untuk mendirikan sholat? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahmur ahlaka bis-shalah, suruh keluargamu sholat, suruh setiru anakmu, wastabiri alaiha, dan bersabarlah engkau ketika menyuruh mereka sholat. Penghuni neraka ketika ditanya di hari kelak nanti, masalakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka sakor? Lantas mereka menjawab dalam penyesalan yang nyata bagi mereka, qalu lam naku minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sholat ini rukun Islam yang kedua tiangnya agama, diwajibkan dengan cara yang sangat spesial kepada kita. Allah mewajibkan sholat ini tidak melalui Jibril, yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berangkat menuju langit yang paling tinggi untuk menerima perintah salat ini. Lantas kebanyakan dari kita meremehkan perintah salat ini. Merasa jadi orang baik karena beliau tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak menjudi, tapi dia tidak salat, istrinya tidak salat, anaknya tidak salat. Dia biarkan semua itu. Haibatillah, berapa banyak orang di antara kita yang ketika keluar rumah jalan kaki naik motor pulang sudah ditandu. Berapa banyak orang di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri. Ketika saat mau pulang yang membukakan kancingnya adalah orang yang memandikan jenazahnya.
Sampai kapan kita melihat kemaksiatan ini dan melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi kita. Walaysat taubatil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadumul qala inni tubtul an. Tobat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat yang menunggu datang ajalnya. Ketika datang ajalnya lalu dia berkata, qala inni tubtul an, sekarang saya bertobat. Lihat kewajiban sholat ini. Orang yang di dalam kondisi sakit pun tetap wajib sholat. Bagaimana kalau dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Kalau tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Bagaimana kalau dirinya penuh dengan najis, dibersihkan? Karena ada orang yang ketika dia masuk rumah sakit, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan dia tidak sholat. Keluarganya tidak memperdulikan sholatnya. Bahkan sebagian mengatakan, setelah saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin dia sembuh, keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh? Berapa banyak orang di antara kita keluar dari rumah sakit sudah berupa bangkai. Bila menurut ulama yang mengatakan kafir dalam kitab mazhab Hambali, ketika dia mati, dia itu tidak perlu disolatkan. Di saat dia hidup dia tidak mau sholat. Masa kita suruh sholatkan ketika dia mati? Dan jangan dikuburkan dia di tempat orang-orang muslimin dan bikinkan jurang untuk dia. Yang punya keluarga belum sholat, tapi merasa jadi orang baik, meskipun beliau jujur, tapi dia tidak jujur kepada Allah, ahibafitillah. Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, beliau itu berapa rakaat sholat dalam 1 hari? Yang diwajibkan 17 rakaat. Belum lagi sholat tahajud beliau 11 rakaat. Sholat rawatib beliau 12 rakaat. 40 rakaat jamaah. Lalu kita yang banyak dosa meremehkan perintah sholat ini. Yang punya keluarga belum sholat, yang sudah sholat maka pelajari sholat Anda sudah benar atau belum. Jangan sampai kita capek lelah sholat, akhirnya tidak ada yang diterima. Seperti sabdanya Rasulullah SAW, Inna rajula yusolli sittina sanah. Ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, 1 pun sholatnya tidak ada yang diterima. La'allahu yutimmu ruku'ah wa la yutimmu sujudah wa la yutimmu sujudah wa la yutimmu ruku'ah. Sholat asal-asalan, rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya sempurna. Yang penting dia sholat. Di surat Al-Maun Allah juga berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat, karena ada orang sholat tapi dia riya. Dia tidak memperdulikan rukun dan syaratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas shalawati was shalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat kalian, yang khususnya salat yang di pertengahan seperti salat asar, dan berdirilah beribadah dalam kondisi patuh penuh dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kultum yang saya bawakan pada malam hari ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha al hinayah wal jihad fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.